pertama kita masuk ke dalam konsep dasar dari pil. Berdasarkan Farmakopedia Indonesia, pil adalah suatu sediaan padat berupa massa bulat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk pemakaian obat dalam atau oral. Bobot pil umumnya berkisar antara 100 hingga 500 mg. Sediaan yang lebih kecil dari 100 mg disebut granula, sedangkan yang lebih besar dari 500 mg disebut boli. Boli sendiri ini biasanya digunakan untuk hewan ternak. Kemudian kita masuk ke dalam perbedaan pil dan juga tablet. Yang pertama, berdasarkan definisi dan bentuk, pil ini merupakan massa bulat atau sferis yang dibuat melalui pemijatan massa plastis. Kemudian tablet itu merupakan sediaan kompak yang dibuat secara keempat cetak dan berbentuknya itu variasi, bisa pipi atau oval. Kemudian dalam metode pembuatannya, pil ini dibuat secara tradisional atau semi modern, pemotongan dan pembulatan massa basah. Kemudian untuk tablet itu modern dengan mesin tablet itu ada cetak langsung, granulasi basah dan juga kering. Kemudian untuk keseragaman ukuran, pil ini lebih sulit dikendalikan secara manual dan juga ketergantungan pada keterampilan formulator. Kemudian untuk tablet ini sangat tinggi dan konsisten karena menggunakan matriks baja atau dye yang presisi. Kemudian ada porositas dan waktu hancur. Pil sendiri ini cenderung padat karena pemijatan massal. Waktu hancur seringkali lama jika zat pengikat terlalu kuat. Kemudian untuk tablet itu dapat diatur dengan penambahan disintegran khusus untuk hancur cepat di lambung. Kemudian untuk stabilitas, pil ini lebih rentan terhadap mikroba dan perubahan kelembapan karena kandungan air atau gliserol selama pembuatan. Kemudian tablet ini sangat stabil. Stabilitasnya relatif tinggi karena kadar air sangat minimal atau kering. Kemudian kita masuk ke dalam tahap preformulasi sediaan pil. Tahap preformulasi sendiri sangat krusial untuk memastikan bahwa bahan aktif dapat disatukan menjadi massa pil yang plastis, stabil, dan melepaskan obat dengan baik. Karakteristik fisikokimia bahan aktif sendiri yang pertama ada kelarutan, itu untuk menentukan jenis bahan pengikat dan juga pengisi yang cocok. Bahan aktif hidrofilik membutuhkan penanganan berbeda dari bahan hidrofobik. Kemudian sifat higroskopis. Bahan yang sangat higroskopis dapat membuat pil menjadi lembek atau meleleh. Ini diperlukan absorben seperti magnesi oksidum atau silika gel. Kemudian ada titik lebur. Bahan aktif berupa minyak atsiri atau ekstrak kental memerlukan perlakuan khusus agar tidak keluar dari massa pil. Kemudian ada stabilitas kimia, itu memastikan zat aktif tidak terhidrolisis atau teroksidasi oleh air atau gliserol yang digunakan sebagai pembasah. Kemudian ada kompatibilitas, itu untuk memastikan tidak ada interaksi eutektik atau penurunan titik lebur campuran antara bahan aktif dengan eksipien. Kemudian kita masuk ke dalam eksipien dan komponen formulasi pil. Yang pertama ada bahan pengisi atau diluen, itu berfungsi untuk memperbesar volume massa pil jika dosis zat aktif terlalu kecil. Contohnya di sini ada sakarum laktis atau laktosa. Kemudian yang kedua ada bahan pengisi atau binder, itu berfungsi memberikan daya kohesi antar partikel sehingga terbentuk massa yang plastis dan dapat digulung. Contohnya di sini ada pulvis gummi arabici atau PGA. Kemudian yang ketiga ada bahan pembasah atau humektan, itu berfungsi untuk membasahi campuran serbuk agar dapat mengikat satu sama lain dan membentuk massa plastis. Contohnya di sini ada aqua destilatan. Kemudian yang keempat ada bahan pemecah atau disintegran, itu berfungsi untuk membantu pil pecah di dalam lambung. Itu seringkali fungsi ini diabaikan pada pil tradisional, namun krusial secara biofarmasetika. Contohnya ada sodium starch glycolate atau SSG. Kemudian yang kelima ada bahan tabur atau dusting agent, itu berfungsi mencegah pil lengket satu sama lain saat proses pemotongan dan penyimpanan. Contohnya ada talkum. Kemudian yang terakhir ada bahan penyaut atau coating agent, itu berfungsi menutupi rasa atau bau tidak enak dan mencegah oksidasi atau membuat pil bersifat entry coated. Contohnya ada PEG. Kemudian kita masuk ke dalam metode pembuatan sediaan pil. Yang pertama ada pembuatan massa pil atau massa pilulei. Zat aktif dicampur dengan bahan pengisi dan pengikat homogen,
Tambahkan bahan pembasah tetes demi tetes sambil digerus kuat hingga terbentuk massa yang plastis dan tidak lengket di mortar atau disebut massa pil. Kemudian yang kedua ada pembuatan silinder atau pipa. Massa digulung di atas papan pemotong pil atau papan pil menggunakan bidang datar hingga membentuk silinder panjang yang seragam. Panjangnya disesuaikan dengan jumlah pil yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga ada proses pemotongan. Silinder diletakkan di atas pisau papan pil, lalu dipotong dengan menekan dan menggeser alat pemotong atas, sehingga menghasilkan potongan-potongan kecil berbentuk kubus atau silinder pendek. Kemudian yang keempat ada proses pembulatan atau rounding. Potongan pil dimasukkan ke alat pembulat atau pilularium, diberi sedikit bahan tabur lalu diputar secara sirkular hingga berbentuk bulat sempurna. Kemudian tahap yang terakhir ada pengeringan. Pil dikeringkan pada suhu kamar atau lemari pengering dengan suhu rendah agar tidak retak. Kemudian kita masuk ke dalam evaluasi mutu sediaan pil menurut Pharmacope. Yang pertama ada keseragaman bobot. Prosedurnya itu timbang 20 pil satu persatu hingga bobot dan hitung bobot rata-rata. Syaratnya itu penyimpangan bobot pil tunggal terhadap bobot rata-rata tidak boleh lebih besar dari batasan yang ditetapkan. Umumnya tidak boleh ada lebih dari 2 pil yang menyimpang dari kolom A dan tidak boleh ada 1 pil yang menyimpang dari kolom B. Kemudian waktu hancur atau disintegran test. Ya, prosedurnya itu menggunakan alat disintegration tester. Pil dimasukkan ke dalam keranjang uji dengan medium asam lambung buatan, biasanya HCl 0,1 N atau air bersuhu 30 derajat Celcius. Kemudian syaratnya itu kecuali dinyatakan lain, pil tidak bersalut harus hancur dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Untuk pil bersalut enterik tidak boleh hancur dalam medium asam selama 2 jam dan harus hancur dalam medium basah atau dapar fosfat dengan pH 6,8 pada waktu 60 menit. Kemudian ada uji disolusi, itu mengukur laju pelepasan zat aktif dari sediaan pil ke dalam medium cair dari waktu ke waktu menggunakan alat tipe keranjang atau basket atau dayung atau pedal. Kemudian kita masuk ke dalam pertimbangan formulasi berdasarkan bahan aktif atau aplikasi tradisional. Yang pertama ada penggunaan ekstrak kental atau sari tumbuhan. Ekstrak kental jamur seringkali bertindak ganda yaitu sebagai bahan aktif sekaligus bahan pengikat. Jadi formulator tidak perlu menambahkan terlalu banyak sucus liquorate, melainkan menambahkan bahan pengisi kering atau radix untuk menyerap kelembapan ekstrak. Kemudian ada minyak atsiri, itu jika formula mengandung minyak atsiri, minyak tersebut akan melunakan massa pil. Solusinya itu menambahkan absorben seperti magnesi oksidum untuk mengikat minyak sebelum dicampur dengan komponen lain. Kemudian ada garam-garam hidroskopis. Itu jika mengandung senyawa hidrofilik kuat, itu gunakan pembasar berbasis alkohol atau gliserol untuk mencegah massa mencair atau terlalu basah selama proses penggilingan. Kemudian kita masuk ke dalam masalah umum dalam formulasi dan produksi. Yang pertama ada pil menjadi keras atau hardening. Penyebabnya itu ada penguapan air yang berlebihan pada penyimpanan dan juga penggunaan bahan pengikat seperti PGA yang terlalu banyak. Solusinya itu tambahkan gliserol sebagai humektan untuk mempertahankan kelembapan internal dan juga kurangi proporsi pengikat kuat atau disintegran atau binder. Kemudian ada pil berubah bentuk atau pipih atau deformation. Itu penyebabnya karena massa pil terlalu lembek atau mengandung air atau pembasar terlalu tinggi dan juga pengeringan kurang sempurna sebelum dikemas. Solusinya itu tambahkan bahan pengisi kering atau absorben dan juga pastikan waktu pengeringan optimal sebelum dimasukkan ke wadah. Kemudian ada pil pecah atau retak atau biasanya disebut cracking. Itu penyebabnya karena massa kurang plastis atau terlalu tinggi dan juga ikatan antar partikel lemah karena kurang bahan pengikat. Solusinya itu dengan menambahkan sejumlah besar bahan pembasar secara perlahan-lahan
saat penggerusan dan juga tingkatkan jumlah bahan pengikat. Kemudian ada pil lengket satu sama lain atau sticking. Penyebabnya itu karena kurangnya bahan tabur atau dusting agent dan juga ruang penyimpanan terlalu lembab. Solusinya itu dengan peningkatan jumlah bahan tabur seperti talkum atau lycopodium selama pembulatan dan juga gunakan kemasan kedap air atau tambahkan silika gel. Kemudian yang ada waktu hancur terlalu lama. Penyebabnya itu karena pengikat terlalu kuat atau pil mengalami overdrying sehingga matriksnya sangat rapat. Solusinya itu tambahkan eksipien pemecah atau disintegran modern seperti sodium straight glycolate atau cross carmelose sodium. I just had to let you know you're